Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi panduan praktis budidaya udang fanami. Budidaya udang fanami atau bahasa latinnya Lithophonius fanami. Ini merupakan salah satu kegiatan perikanan yang menjanjikan. Udang fanami ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan dapat dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, budidaya udang fanami ini semakin populer di kalangan petani perikanan. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana sih untuk memulai budidaya udang fanami. Pertanyaan ini muncul pertama kali ketika saya mau memulai usaha budidaya udang fanami ini. Seperti yang teman-teman lihat, ini tambak saya yang pertama kali buat tambak ya di sini. Sudah berjalan 2 tahunan. Tentu pertanyaan ini akan muncul juga di teman-teman. Bagaimana caranya kita akan memulai di awal kalau kita bukan orang perikanan, bukan memiliki basic dalam ilmu budidaya. Maka dari itu, kali ini saya akan berbagi langkah-langkah dasar dalam budidaya udang fanami. Pertama, pemilihan lokasi. Yang kedua, teman-teman harus pikirkan peralatan yang diperlukan. Selanjutnya itu manajemen air, kemudian pemberian pakan, dan ketika ada penyakit, bagaimana cara mengendalikan penyakit, dan aspek-aspek lain yang penting. Untuk memulai budidaya udang fanami, kita harus mempersiapkan awal bagaimana cara untuk menjalankan bisnis ini. Pertama, kita harus menentukan lokasi. Pilih lokasi yang memiliki tentu yang pertama kualitas air yang baik dan bebas dari polusi. Yang kedua, pastikan lokasi itu mudah diakses oleh transportasi, karena ini juga menentukan bagaimana nanti ketika mau menyalurkan distribusi pakan udang, termasuk pekerja, kemudian bagaimana nanti ketika kita mau panen. Ini perlu direncanakan teman-teman, karena ini menyangkut tentang biaya proses budidaya. Yang kedua, setelah menemukan lokasi, teman-teman bagaimana desain tambaknya. Kalau di saya, seperti di tambak ini, desain tambak ya tentu mengikuti tanah yang kita miliki atau tanah yang kita beli. Kalau misalkan teman-teman punya tanah yang luas, bisa itu memperkirakan berapa luasnya. Ini yang terpenting, berapa kita mau tebar nantinya setelah desain tambak ini. Setelah itu direncanakan semua, jangan lupa teman-teman itu pikirkan juga tentang perizinannya. Bagaimana, apakah ini dampak ke lingkungan bagaimana. Kalau misalkan terjadi dampak ke lingkungan, harus dipikirkan bagaimana cara mengatasinya. Maka perolehan izin dari otoritas perikanan setempat itu juga penting. Kemudian pastikan mematuhi peraturan yang standar budidaya udang fanami. Selanjutnya teman-teman, bagaimana cara memilih benih udang yang baik. Ini pasti muncul juga di teman-teman sekalian yang baru pertama kali mau memulai budidaya udang fanami. Mengenai pengadaan benih ini, teman-teman harus tanya kepada orang yang sudah berpengalaman ya. Beli benur udang atau benih udang itu dari mana? Karena benur udang bibitnya itu tiap siklus itu akan berbeda-beda, dan kualitasnya juga akan berbeda-beda. Yang kedua, periksa kualitas dari benur itu sendiri sebelum kita melakukan pembelian. Paling tidak teman-teman ketika order benur ini ke PT atau CV dan lainnya ya, teman-teman harus pastikan bahwa sudah lulus uji lab PCR dan semacamnya. Kemudian setelah itu kita persiapkan tambak, bersihkan tambak dari tanaman dan organisme lain yang dapat mengganggu pertumbuhan udang. Kalau misalkan tambak itu banyak tanaman bakau, kalau di daerah saya tidak ada tanaman bakau, jadi yang ada kayak hutan seperti ini. Jadi dibersihkan dari daun-daun ini ya guys. Tapi airnya di sini masih asin karena saya menggunakan sumur bor. Kemudian persiapkan dasar tambak dengan cermat, ini yang paling penting. Setelah itu teman-teman, bagaimana cara manajemen air itu perlu dipikirkan. Nah, maka dari itu ini harus teman-teman rencanakan. Pengisian tambak pertama, isi tambak dengan air yang secara perlahan atau nanti sirkulasinya itu tidak begitu cepat untuk proses manajemen pengisian air. Kemudian pastikan kualitas air ini tetap terjaga. Gunakan sistem sirkulasi air untuk menjaga kualitas air dan pantau suhu itu secara berkala. Kalau bisa pagi, sore,
pagi sore. Usahakan suhu ini tetap stabil. Selanjutnya yang perlu teman-teman pikirkan itu pemberian pakan. Pertama, jenis pakannya itu. Kita mau pakai jenis pakan yang seperti apa? Tentu ini akan berpengaruh terhadap kualitas budidaya udang kita. Pertama, jenis pakan ya. Pilih pakan berkualitas tinggi yang sesuai dengan fase pertumbuhan udang. Kemudian berikan pakan ini secara teratur, tentu dengan dosis yang sesuai. Nanti ada juga perhitungannya berdasarkan berat udang. Selanjutnya, pengawasan pakan atau bagaimana caranya kita mengawasi pakan yang sudah kita berikan ini sudah dimakan sama udang. Karena kita tidak tahu udang itu makan apa tidak. Maka perlu yang namanya satu, monitor konsumsi pakan udang secara berkala dengan anco. Ini biasanya dilakukan ketika sudah DOC 30 atau umur udang 30 hari ke atas. Kemudian sesuaikan jumlah pakan yang berdasarkan pertumbuhan udang itu sendiri. Kemudian perlu teman-teman juga pikirkan pencegahan penyakit. Pertama, pertahankan kebersihan tambak secara teratur karena ini juga bisa mengundang penyakit jika tambak kita itu tidak bersih. Kemudian periksa kesehatan udang secara berkala. Kalau mau periksa udang itu harus di lab teman-teman. Mungkin teman-teman tidak punya biaya untuk lab, paling tidak bisa melakukan tahap pertama. Kebersihan tambak itu benar-benar harus dijamin. Kemudian wadah yang dipakai itu harus benar-benar sudah bersih dari kontaminasi penyakit. Kemudian lakukan pengobatan. Segera tanggapi jika ada tanda-tanda gejala penyakit pada udang, atau konsultasikan dengan ahli perikanan untuk mengobati yang tepat. Ditanyakanlah, teman-teman harus banyak-banyak sharing. Selanjutnya, ketika sudah sukses, kita sudah mau panen dan pasca panen itu juga harus direncanakan, karena ini yang menentukan kita surplus apa tidak. Budidaya ini sukses tapi perencanaan waktu panen tidak tepat, timingnya nggak tepat, harganya nggak tepat, kita akan dapat boncos teman-teman. Boncos ya, harusnya saya misalkan dapat keuntungan 50 juta tiba-tiba menjadi 20 juta. Boncos 30 juta itu. Ini keuntungan yang seharusnya kita dapatkan, tapi kita menghilangkan kesempatan itu. Gara-gara kita tidak bisa memprediksi waktu panen, di mana kita mau panen dan harga di mana ketika itu harus harga yang tepat. Tentu disesuaikan dengan kondisi. Makanya tentukan waktu panen yang tepat berdasarkan ukuran dan berat udang yang memberikan harga tertinggi. Sesuaikan dengan kemampuan udang itu sendiri. Yang kedua, gunakan peralatan yang sesuai untuk menghindari kerusakan udang. Teman-teman akan bertanya, kerusakan udang yang seperti apa? Nah, dalam proses panen itu teman-teman jangan salah. Bisa-bisa udang kita ini tidak masuk sama supplier karena rusak dalam proses panen, atau lambat dalam ketika kita mau mengambil udangnya. Ini bisa merusak, bisa karena kena air yang panas, terik matahari, atau misalkan yang kena injak, kemudian lama di bawah di dalam air ini, udang mati, dibiarkan tidak langsung di es. Itu bisa teman-teman, sehingga udang kita banyak yang reject. Ketika banyak yang reject, banyak yang masuk US atau under US, itu sudah kerugian. Makanya peralatan untuk mendukung panen ini ya harus kita persiapkan betul-betul teman-teman. Selanjutnya setelah panen, nah ini tentu kalau teman-teman melakukan pengemasan sendiri, tidak melalui supplier atau dikirim sendiri ke pabrik ya. Ini perlu teman-teman ketahui juga. Lakukan pemrosesan udang itu dengan baik. Artinya udang yang memang kualitasnya tidak begitu bagus atau masuk US jangan dicampur dengan yang fresh biar tidak merusak yang lain. Ini biasanya ranahnya supplier ya. Kalau di kita mainnya tidak sampai ke sana. Yang penting saya menjual ke supplier itu sudah beres, kita sudah menerima uangnya. Kemudian supplier itu kalau misalkan kita sebagai pelaku usaha sebagai supplier ya, membeli udang dari petambak, simpan udang dalam kondisi sesuai dengan aturan-aturan tertentu ya, untuk mempertahankan kualitas itu sendiri teman-teman. Budidaya udang faname dapat menjadi usaha yang menguntungkan teman-teman jika teman-teman ini berkompeten dalam budidaya udang faname ini. Dengan mengikuti panduan yang saya berikan tadi di ulasan sebelumnya, diharapkan teman-teman bisa memulai dan mengeksplor bagaimana caranya untuk kita menjadi
pengusaha sukses dalam budidaya udang faname. Kemudian tetaplah mengikuti perkembangan teknologi budidaya udang untuk meningkatkan efisiensi dari hasil produksi kita. Ikuti terus channel ini teman-teman, karena kedepannya akan saya membuat bagaimana caranya kita menjadi berhasil dalam berbudidaya. Kemudian yang dikatakan berhasil dalam budidaya itu apakah mereka yang tidak pernah gagal dalam budidaya? Itu tentu teman-teman perlu difikirkan, karena tidak mungkin di dunia ini, tidak mungkin dalam kita berusaha tanpa kita melalui kegagalan dan kegagalan. Yang terpenting bagaimana cara kita mengelola kegagalan itu agar bisa menjadi pengalaman berharga kita dan agar tidak mengulangi kegagalan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.